Nah, ini ya. Sudah saya lakukan dulu semua dulu. Jadi kalau tadi kan FG itu adalah fungsi keterkaitannya. Graf G itu dari setiap sisi dibuat FG-nya, yaitu kalau ini E1 itu AC. Ini lihat ya. Sisi E1 itu menghubungkan A dengan C. FG E2 itu BC. Kita lihat E2 itu adalah titik B dan C. Sama seperti graf H. Di sini fungsi keterkaitannya saya tulis sebagai FH. FH S1. Jadi semua sisinya H kita list ya. Sisi H yang pertama S1, FH S1 itu adalah V1 V2 ini. V1 V2. FH S2 itu berarti V2 V3. Lihat, sama kan ya? Ini juga V2 V3. FH S3 adalah V2 V2. Nah, kalau kita sudah dapat dua graf dalam bentuk simbolik dan bentuk gambar seperti ini ya, akan lebih mudah membuat isomorfismanya. Untuk membuat isomorfisme graf, apakah dua graf ini isomorfis? Ya, kenapa? Karena gambarnya kita lihat dulu gambarnya. Kalau kita secara tafsiran ngomongnya, iya gambarnya identik Bu, hanya labelnya berbeda. Oke, maka kita bisa buktikan menggunakan definisi isomorfisme. Isomorfis, seperti definisinya, namanya isomorfis. Dua graf isomorfis, maka ada fungsi yang memetakan dari fungsi yang pasangan berurut fungsi theta dan psi ya. Kalau tadi fungsinya theta dan psi yang memetakan titik-titik di G dengan titik-titik di H, sisi-sisi di G dengan sisi-sisi di H, sehingga memenuhi persyaratan. Nah, yang psi E sama dengan UV, maka psi theta E sama dengan theta U theta V. Nah, kita lihat sekarang. Kita misal tadi kan theta ya. Ini fungsi F sudah, fungsi G sudah, yang memetakan titik saya namakan fungsi C. Di sini misal fungsi T ya. Memetakan titik. Kalau kita lihat di sini, kira-kira titiknya yang dipetakan adalah A. Kalau kita lihat dari gambarnya ya, paling gampang ini. A itu dipetakan ke V1. Berarti TA sama dengan V1. Lalu TB sama dengan TB, di situ V3. TC sama dengan V2. Nah, yang sesuai ya, kita petakan sesuai. Ini adalah untuk fungsi titiknya. Ini adalah fungsi yang memetakan V, G, fungsi titik-titik G ke titik-titik H atau VH. Ini fungsinya. Nah, sekarang kita memetakan yang sisi, yaitu EG ke EH. Bu, siapa yang buat fungsi ini? Kita yang mengkonstruksi. Jadi kita harus menemukan fungsi yang menyebabkan dia isomorfis. Nah, untuk sisi di situ S sudah dipakai, berarti saya pakai GHIJKL L ya. Untuk sisi, pemetaan sisinya saya pakai L. Sisi pertama itu E1. E1 itu dipetakan ke S1. Kita lihat di sini ya, ini E1, S1-nya. L S2. S2-nya, E2. E2 dipetakan ke S2. L sisi atau E3 di sini dipetakan ke S3. Nah, seperti ini ya. Kita definisikan dulu fungsinya, titik ke titik, sisi ke sisi. Setelah itu kita buktikan. Buktikan yang sifat dari definisinya tadi. Ini si H
ini ya. Si H theta si E sama dengan theta U theta V. Ini si GE sama dengan UV. Kalau E itu dihubungkan oleh UV, maka yang di PE peta dari E itu juga harus dihubungkan oleh peta dari U dan peta dari V. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat. Psi-nya, kalau tadi kan psi ya, di sini kita FG. FG. Yang kita lihat pertama tadi FG E1. FG E1. E1 itu dipetakan oleh siapa? E1 itu adalah peta dari S1. Ya. Oh, sebentar. LS1. Maaf, sebentar. S1 si E theta E. Oh ya. Bentar, ini bukan dari E1 tapi S1. S1. Kita mulainya dari yang tujuannya. Ini kan G ke H. Kita mulai dari G-nya, dari H-nya. Jadi kita lihat dari S1. FH S1. FH S1. S1 itu sama dengan LE1. LE1. Ya, F1 sama dengan LE1. FHLE1. Nah, di sini kita lihat FH dari S1 itu adalah V1 V2 kan? FH dari S1 itu adalah V1 V2. Bentar, saya perpanjang. FH dari S1 itu adalah V1 V2. Dia dari sini V1 V2. Lalu FH LE1 di sini ya. LE1 itu kita lihat E1 di sini. Lihat, dia ternyata AC. A itu adalah TA. Nih V1 ya. Nah, ini adalah TA. V1 itu adalah sama dengan TA. Dan V2 itu adalah TB. Ini TA, TB. Nah, ini yang dikatakan tadi. Tadi kan ngomongnya ternyata benar. E1 kalau kita lihat di sini, E1 itu dihubungkan oleh A dan B. Bener kan? E1 ternyata, kok AB A V1. Bentar ya, S1 itu V1 V2 AC, V2 itu C. Oh, sorry. Ini sorry, salah ya. AC bukan AB. V2 itu TC. Nah, ternyata benar. Benarnya kenapa? Karena kita lihat saja ini cara ngeceknya. E1 ini itu dihubungkan oleh menghubungkan A dan C. S1 menghubungkan V1 V2. Lalu kita lihat di sini, oh iya, TA itu ternyata sama dengan V1, TC sama dengan V2. Jadi ini benar, dia isomorfis. Ntar saya taruh sebelah sini dulu. Nah,
lakukan ini untuk semua FH. Jadi FH-nya kan dari S1, S2 sampai S3. Jadi ini selesaikan sampai FH S2, FH S3. Selesaikan semuanya FH S2, FH S3. Jadi kalau selesai dan semuanya terbukti kayak ini, terbukti seperti ini, maka dapat dikatakan graf G dan H isomorfis. Ini ya, kita ke FH dulu. FH itu untuk S2 itu adalah V2, V3. FH S2 itu V2, V3. Lalu kita lihat S2